Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Perkenalkan, saya Pradita Ibu. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya benar ini dengan Ibu Susan, ibu dari anak D. Benar. Baik Ibu, jadi tujuan saya kesini untuk melakukan tindakan keperawatan, yaitu nanti saya akan mengaji adiknya ya Bu ya, untuk mengetahui refleksnya sama pemeriksaan fisiknya. Juga nanti saya akan bertanya-tanya sedikit kepada Ibu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Sedia Mbak. Baik Ibu, sebelum saya lakukan tindakan, apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya lakukan ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, yang pertama saya tanya dulu sedikit, berat badan lahir adiknya waktu lahir berapa Bu? 2.900. 2.900 ya Bu ya. Untuk tinggi badannya Bu? Untuk tinggi badannya 50. 50. Jenis kelaminnya? Perempuan ya Bu ya. Usia gestasi, usia waktu melahirkan berapa Bu? Maksudnya sampai tepat waktu atau ya, tidak? tepat waktu normal Mbak. Normal ya Bu ya. Oke baik. Sekarang mulai saya periksa ya Bu ya. Boleh saya ambil adiknya dulu Bu di sini ya Bu ya. Saya izin untuk pemeriksaan fisik pada adiknya Bu ya. Iya Mbak. Saya lepas adiknya dulu, suhu ruangannya tidak dingin ya. Adik, permisi. Pertama kita periksa moronya, refleks moro. Bisa kita dengan tepuk tangan. Baik, refleks moro ada. Menggenggam, kita genggam adiknya seperti ini. Apakah adiknya bisa menggenggam atau tidak? Ya, ada refleks genggam. Menghisap, bisa kita gesek di ujung bibir adiknya. Permisi adik. Ya, refleks hisap ada, kuat. Setelah itu refleks bubble ski, kita gesekkan tangan kita di telapak kaki adiknya. Mesti adik ya. Ya, ada refleks bubble ski-nya. Sekarang kita refleks galans. Kita boleh balikan adiknya lebih dahulu. Adik. Ya, ada. Infeksi kepala adiknya. Di sini rambut adiknya tipis, tidak kotor ya. Setelah itu kita bisa palpasi lunak ya, karena masih bayi. Terus setelah itu bentuk kepalanya tidak hidrosepalus, tidak ansepal dan mikrosepal. Setelah itu baru kita ke wajah. Di sini wajah adiknya simetris. Kita periksa matanya. Di sini ikteriknya tidak ikterik. Setelah itu kita periksa konjungtivanya. Adik, permisi adik ya. Iya, konjungtivanya ananemis. Setelah itu palpebranya bisa kita pegang ya di bawah mata, di bawah kelopak mata. Tidak ada pembengkakan. Setelah itu bentuk matanya normal, tidak strabismus dan tidak cekung. Setelah itu juga tidak ada perdarahan. Sekarang kita turun ke hidung. Di hidung di sini kita inspeksi, bentuk hidungnya simetris, lubangnya ada 2. Dan tidak ada labioskisis. Setelah itu kebersihan hidungnya juga bersih ya. Terus adiknya juga tidak terpasang alat bantu. Sekarang kita menuju ke leher adiknya. Di sini leher adiknya kita periksa untuk kelenjar tiroidnya, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Setelah itu tidak ada struma dan tidak ada torticollis. Sekarang kita menuju ke dada adiknya. Di sini dada adiknya simetris, perkembangan paru dan kanan sama, pernafasannya. Sekarang kita periksa auskultasi. Kita periksa saluran nafas.
Baik, sekarang kita mulai ke auskultasi pada paru adiknya. Maaf adiknya, suara nafas kanan dan kiri sama, bunyi nafas di semua lapang paru terdengar, suara nafas bunyi fasikuler, respirasi spontan. Sekarang kita ke jantung. Suara jantung reguler dan iktus kodis teraba. Nah, sekarang kita ke punggung adiknya. Ini sih adik ya, aku balikin. Di sini bentuk punggung adiknya normal, tidak ada kiposis, lordosis, skoliosis. Sekarang kita menuju ke abdomen adiknya. Di sini abdomennya normal ya bentuknya, tidak distensi dan scapuloid dan tidak omfalokel. Di sini bising ususnya sekarang kita dengar. Untuk bising ususnya ada ini sih. Di sini bising ususnya terdengar ya. Dan sekarang kita perkusi. Si Adek. Di sini perkusi, saat perkusi perut adiknya timpani, terdengar timpani. Dan kita ke tali pusat adiknya. Di sini tali pusatnya normal. Sekarang kita boleh untuk mencubit sedikit perut adiknya untuk mengetahui apakah CRP-nya. Baik, saya dicubit di sini kembali kurang dari 2 detik. Sekarang kita menuju ke alat kelamin adiknya. Di sini adiknya perempuan ya. Bentuk kelaminnya normal, lubang terdapat labia mayora, labia minora, dan terdapat 2 lubang, dan di anusnya normal juga bentuknya, ada lubang 1. Biasanya kita menuju ke ekstremitas adiknya. Di sini ekstremitasnya tangannya normal ya, jumlahnya di kiri 5 dan di kanan ada 5. Begitu pula dengan kaki adiknya, di kanan 5, di kiri pun 5. Jadi jumlahnya ada 20 jari. Untuk kulitnya di sini adiknya kulitnya berwarna pink, tidak ada kebiruan. Pada kuku-kukunya juga tidak kebiruan. Suhunya teraba hangat. Baik, sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Ibu, saya sudah selesai melakukan fisik. Sekarang saya selimutin lagi ya Bu ya adiknya. Iya Mbak. Ini Bu untuk adiknya. Masih ya Bu. Nih. Baik Ibu, sekarang saya tanya sedikit ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, untuk waktu persalinan, lama persalinannya berapa ya Bu? Berapa jam ya Bu ya? 4 jam. 4 jam ya Bu ya? 4 sampai 5 jam gituan Mbak. 4 sampai 5 jam. Oh ya Bu, untuk komplikasi persalinan apakah ada Bu komplikasinya? Puji Tuhan gak ada Mbak. Tidak ada komplikasinya ya Bu ya? Oh ya Bu, untuk ketubannya apakah pecah dini Bu? Masih tidak? Tidak ya Bu ya? Baik. Waktu persalinan apakah dikasih anestesi Bu, obat penenang, obat biar nggak sadar gitu, obat penenang?
Tidak dikasih mbak. Tidak dikasih anestesi ya Bu ya? Iya. Kan itu mbak normal. Oh iya normal ya Bu Iya. ya. Oh berarti berarti pas lahiran normal ya Bu ya? Iya. Waktu saat adiknya lahir mekoniumnya ada nggak Bu? Ada. Ada ya Bu ya? Oh ya Bu, untuk persalinannya lama kala duanya berapa lama ya Bu? 1,5 jam. 1,5 jam ya Iya. Bu ya. Untuk cara melahirkannya tadi normal ya Bu ya, spontan. Spontan. Ibu waktu melahirkan di mana Bu? Di rumah sakit. Di rumah sakit Iya. Bu. Untuk adiknya ini diberikan ASI eksklusif atau ASI formula Bu? Puji Tuhan eksklusif mbak. Eksklusif ya Bu ya. Waktu lahiran adiknya kan ada kotorannya nih Bu. Itu kotorannya ada atau enggak Bu? Ada mbak. Ada. Ya. Ibu masih ingat berwarna apa? Hijau hitam-hitam. Hijau kehitaman ya Bu ya. Hijau kehitaman. Untuk bentuknya Bu padat atau cair? Cair ya. Tapi nggak terlalu cair-cair amat gitu nambah. Baik. Untuk ibu ada nggak Bu di adat ibu kalau hamil itu kayak harus pegang apa gitu Bu? Ada mbak. Itu disuruh pegang apa namanya gunting barang-barang tajam gitu. Terus ada lagi nggak Bu? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya Bu ya. Baik. Untuk saat ibu mengandung ini apakah itu direncanakan sama suami atau tidak Bu? Direncanakan. Direncanakan ya Bu ya. Berarti keluarga mensupport ya Bu ya, mengasih dukungan. Iya. Kasih dukungan. Mbak. Ini mertua juga Ya, baik ya Bu ya. Baik sekali Mbak. Untuk ibu ini tinggal dengan suami sama adiknya aja atau ada mertua Bu? Sama mertua juga. Sama mertua juga ya Bu ya. Berarti adiknya diterima ya Bu ya di kalangan keluarga? Ya, itu yang diterima Mbak. Baik Ibu, saya sudah selesai untuk bertanya dan tadi juga saya sudah memeriksakan adiknya. Tadi saat saya melakukan pemeriksaan, adiknya alhamdulillah normal ya Bu ya, ada refleksnya. Terus saat dikaji juga normal, dari kepala sampai ke kaki. Oh ya, tadi Ibu mengatakan kalau Ibu mempunyai adat istiadat saat hamil memegang benda-benda tajam gitu ya Bu ya? Iya baik. Kalau boleh saya beritahu Bu, mohon maaf, sebaiknya dihindari. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pengkajian kepada Ibu. Saya tadi sudah bertanya-tanya sedikit dan tadi juga saya sudah memeriksa adiknya, memeriksa refleks sama pemeriksaan fisiknya. Tadi hasilnya normal ya Bu ya. Saat pemeriksaan fisik juga dari kepala sampai kaki normal. Tadi juga saya bertanya, Ibu mengatakan kalau ada adat istiadat saat hamil memegang benda-benda tajam ya Bu ya? Iya Mbak. Baik Ibu, mohon maaf, sebaiknya itu dihindari Ibu ya, karena dapat membahayakan Ibu dan bayi Ibu, dan janin Ibu di dalam kandungan. Kalau bisa dihindarin aja Bu. Terus saat Ibu untuk kehamilan berikutnya Bu ya, kalau ada mau mengandung lagi tolong dihindari. Bukannya nggak percaya sama adat istiadat Bu, tapi kan memegang benda-benda tajam kan sangat berbahaya Bu ya. Iya Mbak. Kalau bisa nanti itu aja Bu, makan makanan yang sehat, sayur, buah-buahan gitu ya Bu ya. Iya Mbak. Kalau makan makanan nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang dihindari kan Bu dari adat istiadatnya? Nggak ada ya Bu ya, baik. Baik Ibu, saya sudah selesai. Tolong nanti kalau kehamilan berikutnya dihindarkan ya Bu ya, tolong diingat-ingat. Iya Mbak. Baik Ibu, sebelum saya kembali ke ruangan, bagaimana perasaan Ibu saya memeriksa adiknya? Saya senang Sus, karena ternyata anak saya normal gitu, normal. Iya, baik Ibu. Baik, saya kembali ke ruangan ya Bu ya. Nanti mungkin saya kembali lagi untuk melihat keadaan adik. Saya permisi, selamat istirahat ya Bu ya. Iya Mbak, terima kasih.
Dokumentasi tanggal 5 Februari 2021 terlakukan tindakan pemeriksaan fisik pada anak D. Didapatkan hasil DS, ibu pasien mengatakan merasa senang karena hasil dari pemeriksaan anaknya normal. DO-nya tampak refleks Moro ada, refleks Babelski ada, Galans ada, dan saat digenggam refleks AD ada, dan refleks menangis juga ada, dan refleks menghisap juga ada. Saat pemeriksaan fisik, bentuk kepala normal, ekstremitas atas dan bawah ada, di tangan di ekstremitas atas 10 jari dan ekstremitas bawah 10 jari. Tanda tangan perawat Dita.